Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang mengatasi rasa kesepian di perantauan ya. Nah, ini saya ngebahas dari replyan yang masuk dari beberapa episode sebelumnya ya, tentang untuk kamu yang merantau ya. Jadi beberapa episode sebelum ini saya ngebahas tentang merantau, dan di episode tersebut saya bilang bahwa di bulan Mei ini mungkin saya banyak akan bahas tentang bagaimana bisa sukses di perantauan, dan saya akan ngebahas dari reply-reply yang masuk ya. Nah, ini salah satunya ada dari April ya. Dari ini April yang reply di episode tersebut. Dia bilang tantangan yang dihadapi kayak gini. Tantangan di tempat baru ya kesepian. Pada akhirnya diri kita menyadari bahwa orang yang selalu ada itu nggak ada, dan kita harus belajar kuat sendirian ya. Jadi mungkin kesepian atau kesendirian ketika di perantauan itu lumayan challenging ya buat kamu. Dan ini juga yang saya rasakan dulu ketika saya merantau ke Surabaya dan juga di Jakarta. Di Surabaya sebenarnya nggak terlalu kesepian karena ya namanya anak-anak kuliah pasti ada ya, ada teman-teman kuliahan kayak gitu ya. Dan di Surabaya juga udah banyak temennya ya, sejak S1 kan lumayan banyak teman-teman, dan juga ketika kuliah tuh juga masih sering connect dengan alumni teman-teman SMA saya juga gitu. Jadi sebenarnya tidak terlalu sering kesepian kayak gitu. Tapi kalau dari saya sendiri yang paling berasa kesepiannya itu adalah ketika saya merantau ke Jakarta. Karena pas ketika ke Jakarta itu situasinya saya udah lulus kuliah, tinggal kerja gitu. Dan ketika kerja itu kebanyakan relasinya ya hanya dengan orang-orang kerja itu aja gitu. Dengan teman kerja gitu. Habis itu ya di luar udah jarang banget gitu. Apalagi ketika saya di Jakarta, mungkin ada beberapa teman juga yang di Jakarta, tapi ketika saya dulu di mana? Saya di Puri Kembangan, Jakarta Barat. Kamu di mana? Aku di Jakarta Timur. Itu kayak membayangkan melewati kemacetannya atau jauhnya aja udah males gitu. Jadi agak sulit untuk bisa ketemu juga dengan teman. Nah, saya mau sharing pada kesempatan kali ini gimana cara saya waktu itu mengatasi kesepian yang ada. Nah, tapi sebelum itu saya juga mau share bahwa buat kamu yang merantau atau akan merantau, jadi 4 Juni nanti di hari Minggu, saya ada satu webinar judulnya Success Anywhere, yaitu 3 langkah praktis dan proven untuk kamu bisa sukses di perantauan. Kamu bisa daftar secara gratis, silakan klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang karena slotnya terbatas ya. Oke, mari saya lanjutkan. Jadi ketika saya kesepian di Jakarta waktu itu cukup stressful buat saya ya. Secara pertumbuhan mental pribadi saya merasa sangat-sangat baik gitu. Di Jakarta saya sangat suka atmosfernya, challenge-nya. Itu saya sangat suka. Dan saya sangat-sangat bertumbuh dari kemampuan saya. Karena di perusahaan startup waktu itu saya juga nggak belajar tentang HR, tapi saya belajar tentang digital marketing dan tentang perusahaan, tentang strategic thinking dan lain-lainnya ya. Tapi seringkali ketika saya pulang ke kos, saya balik ke kos, naik Gojek, buka pagar, buka pintu masuk, itu ada rasa kekosongan gitu dalam diri. Tapi kalau weekday sih masih nggak terlalu berasa ya. Yang sering banget yang saya ngerasain yang cukup challenging buat saya itu terutama kalau weekend. Bayangin ya, kalau pas weekend nggak ngapa-ngapain, sendirian, saya cuma baca-baca buku, cuma nonton-nonton YouTube segala macam. Memang saya introvert, saya senang menyendiri gitu ya, baca buku, ngapain sendiri, menikmati sendiri. Tapi kalau itu mulu yang dikerjain, lama-lama ada titik jenuhnya juga, lama-lama ada titik bosannya juga. Dan bahkan saking sendiriannya itu, saya sering dulu saya mungkin agak sedikit, mungkin bisa dibilang agak stres kayak gitu ya. Ada perasaan stres, ada pressure, ada rasa kekosongan kayak gitu. Terus kadang-kadang saya sering shaking gitu, tangan saya
saya goyangin gitu saking stresnya. Kadang saya teriak di bantal. Nah itu juga terjadi tuh sama saya waktu itu. Saya teriak di bantal keras-keras biar gak ada orang yang dengar, biar tetangga kos kamar sebelah juga gak dengar gitu, karena saya sangat-sangat stres dan sangat-sangat kesepian. Nah, tapi itu semua kembali ke kita. Ya, kita mau terpuruk karena kesepian itu atau kita mau bangkit. Dan akhirnya saya mulai mencari cara, karena saya tahu saya kesepian, saya perlu ada hubungan dengan orang lain. Akhirnya saya mulai membuka diri gitu. Mulai coba bersosial dengan orang lain meskipun gak nyaman. Akhirnya kayak misalnya di mall gitu, saya kadang suka ngajak kenalan sama orang kayak gitu. Lagi nyari-nyari buku, terus saya ajak tanya, kamu lagi nyari buku apa? Gitu. Mungkin orangnya mikir, ih apaan sih nanya-nanya begini, kesepian ya gitu. Saya pernah kayak gitu. Terus pernah juga ketika di gereja, pulang gereja, wah mungkin ketemu sama orang yang seiman, terus bisa lebih nyambung dan mungkin bisa jadi calon istri mungkin waktu itu gitu kan, sekalian gitu. Pernah ada yang pas mau pulang gereja tiba-tiba dia minta tethering hotspot gitu ya, karena kuotanya habis. Ya cewek muda gitu, lebih muda dari saya waktu itu. Saya kasih dan saya ada pemikiran, wah ini jangan-jangan modus aja mau kenalan sama saya nih gitu. Akhirnya saya kasih tethering, saya minta nomornya kayak gitu. Habis dia tethering, dia kontak temennya, dia dijemput. Tapi saya juga minta nomornya sebelum dia pergi. Akhirnya dia pergi duluan waktu itu. Dan akhirnya saya dijemput sama Gojek untuk pulang ke kos. Nah di perjalanan pulang ke kos, saya udah gak sabar, saya langsung WhatsApp ke cewek tadi. Pas saya chat awal, hai, sebut nama gitu ya. Terus dia nanya ini siapa, terus saya bilang ini saya yang tadi ketemu kamu sharing personal hotspot biar kamu bisa kontak temenmu. Habis itu gak dibalas lagi, saya chat lagi, cuma centang 1. Di blok saya berarti. Akhirnya gak bisa kontak dia lagi, ya udah. Akhirnya ya cari lagi gitu. Tapi ya itu yang namanya hidup, gak selalu apa yang kita mau tuh ada gitu. Begitupun dengan hubungan dengan orang lain, tidak semudah itu gitu. Ya akhirnya kayak penjualan aja. Ditolak satu, lanjut lagi yang lain. Coba cari lagi yang lain gitu. Dan akhirnya coba di sosial media, Instagram, kenalan sama teman-teman yang lain. Terus pakai platform-platform jodoh pun juga dilakukan. You name it lah, kayak Tinder, kayak apa yang lain segala macam itu saya pakai juga untuk bisa kenalan dan lain-lainnya. Dan ya sampai akhirnya dengan berbagai macam cara seperti itu, kenalan sana sini di gereja, offline, online dan lain-lain, akhirnya ya ketemu sama teman-teman baru, ngobrol, yang cocok ya bisa fulfill kita punya needs, yang enggak ya udah, yang cocok bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius. Sampai akhirnya saya juga ketemu sama istri saya saat ini juga kayak gitu ya. Akhirnya saya ngobrol, dia bisa memenuhi lah kebutuhan sosial saya, dan hidup saya nggak cuma kerja-kerja doang, tapi ada kehidupan, ada ngobrolin yang sesuatu yang dalam, dan itu akhirnya saya dapat kayak gitu. Tapi ya memang nggak mudah. Jadi buat kamu yang merantau, jadi kalau kamu misalnya saat ini kontak ke circlemu tapi belum ada yang connect atau segala macam, ya udah kamu coba cari aja teman-teman baru. Ketika kamu ketemu di mall, ketemu di tempat ibadah mungkin gitu ya, ketika pulang kamu bisa ajak kenalan ataupun secara online. Jadi kamu harus mau membuka dirimu gitu untuk kenalan-kenalan baru. Namun kita gak boleh berekspektasi bahwa semua orang pasti mau kenalan sama kita. Pasti ada aja yang gak mau, pasti ada aja yang ogah gitu. Ya udah, kalau gak mau ya udah, mungkin gak cocok. Namanya sama orang kan pasti ada value-value yang mungkin gak cocok gitu. Tapi ya udah, kita fokus ke orang lain yang lebih mau sama kita, yang cocok sama kita, yang satu yang punya value yang sama. Ya sampai akhirnya kamu menemukan orang yang tepat dan kamu bisa fulfill kamu punya kebutuhan sosial tadi. Atau mungkin kamu juga bisa ikut komunitas-komunitas tertentu, komunitas basket atau apapun yang kamu suka, untuk bisa memenuhi kebutuhan sosialmu dan kamu tidak merasa kesendirian, tidak merasa kesepian. Ya. Mungkin itu sharing dari saya, semoga bisa menjawab tentang challenge-mu menghadapi kesepian di perantauan. Nah, tapi sebelum saya tutup, coba saya mau tanya dulu. Berapa banyak sih kamu yang saat ini merasa kesepian? Kamu bisa ikut polling yang ada di bawah sini ya.
Nah, mungkin itu dulu sharing dari saya pada episode kali ini. Semoga bisa memberikan insight ya tentang bagaimana mengatasi kesepian di perantauan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.